Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Ya, pemirsa, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan harga tiket penerbangan domestik di tengah lonjakan harga aftur global saat ini. Dan salah satunya dengan memberlakukan skema PPNDTP untuk pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga tiket pesawat domestik di tengah lonjakan harga aftur global. Airlangga menyebut langkah ini diambil sebagai strategi adaptif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan industri penerbangan nasional yang tertekan dinamika geopolitik. Melalui skema PPNDTP, beban pajak tiket angkutan udara niaga kelas ekonomi akan dialihkan dari penumpang kepada pemerintah. Kebijakan ini akan berjalan beriringan dengan pengaturan fuel surcharge yang juga diterapkan dalam jangka waktu yang sama. Selain insentif pajak, pemerintah memberikan relaksasi kepada PT Pertamina Persero terkait mekanisme pembayaran aftur oleh maskapai melalui skema business to business yang lebih fleksibel. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat arus kas maskapai penerbangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, harga aftur melonjak, pemerintah batasi kenaikan tiket pesawat 13%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfirli, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI. Kemudian juga ada Bapak Elvi Amir, Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Alvin, apa kabar? Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Alvin dan juga Pak Elvi, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Elvi. Ini menarik kalau kita lihat tadi sudah disampaikan begitu, ada upaya pemerintah ya dengan adanya kenaikan aftur yang tinggi, kemudian tadi upaya untuk membatasi kenaikan dari tiket pesawat. Kalau Anda melihat sendiri Pak Elvi, bagaimana urgensi dari upaya ataupun langkah pemerintah ini untuk mempertimbangkan juga kenaikan harga aftur global? Oke, terima kasih. Urgensi dengan pembatasan kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, ini memang sudah sangat-sangat mendesak dan harus dilaksanakan. Jadi intervensi dari pemerintah terhadap ada lonjakan harga aftur, khususnya di domestik yang 70%, yang berlaku 1 April yang lalu, ini memang tidak bisa terhindari lagi masalah harga tiket. Kalau tidak dibatasi oleh pemerintah 9-13, ini pasti karena fuel saja sudah 70%. Jadi logisnya harga tiket juga menaik luar biasa, tidak terkendali ataupun boleh dibilang liar. Oleh karena itu pemerintah menurut saya menetapkan 9-13% ini udah cukup realistis dan kami sebagai perwakilan dari masyarakat transportasi Indonesia menerima kebijakan dari pemerintah ini 9-13%. Tapi mungkin dari segi airline coba kita lihat lagi nanti bahwasanya kami merasa penetapan intervensi pemerintah 9-13% sehingga tidak mendorong harga tiket tinggi melebihi dari
yang ada saat ini. Demikian mungkin masalah urgensi pembatasan kenaikan harga Oke. 9 sampai 13%. Baik, Pak Elvi. Nah, Pak Alvin sendiri melihat bagaimana dengan batasan tadi 9 sampai dengan 13% begitu Pak Alvin di tengah lonjakan Jadi harga. satu lagi mungkin, Ya. satu lagi keseimbangan antara 9 sampai 13% ini saya rasa titik tengah. Oke. Baik. Pak Alvin, bagaimana pandangan Anda dengan kenaikan ataupun kisaran tadi di 9 sampai dengan 13% nih? Baik, kita harus melihatnya satu persatu ya, Oke. bahwa yang diizinkan naik oleh pemerintah itu adalah fuel surcharge yang tadinya 10% menjadi 38%, berarti kenaikannya 28%. Nah, angka 28% ini sebenarnya mendekati angka minimum yang kami di Abjapi melakukan penghitungan. Harga fuel dalam negeri ini naiknya 72,5%. Sedangkan komponen fuel untuk operasi maskapai penerbangan ini kontribusinya sekitar 30-40%, sehingga penghitungan kami biaya operasi maskapai penerbangan ini naik dari antara 25 sampai 35%. Ini belum menghitung juga nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar, sehingga penghitungan kami lebih ke 35% sebetulnya biaya operasi itu naik. Jadi ketika pemerintah menetapkan 28 itu masih dalam range kami, itu kami anggap menerimanya itu normal, Oke. bahkan mendekati nilai minimumnya. Saya menangkap bahwa pesan yang disampaikan pemerintah adalah kebijakan ini adalah untuk membantu maskapai penerbangan kita agar tetap dapat beroperasi, tetap bisa bertahan hidup, agar konektivitas kita tidak terganggu. Bukan untuk menambah laba mereka. Ada satu hal yang kita tidak boleh abaikan, bahwa fuel surcharge ini sekarang tidak lagi diskriminatif. Sebelumnya fuel surcharge untuk jet itu 10%, kemudian untuk propeller 25%. Sekarang baik jet maupun propeller sama-sama semuanya menjadi 38%, kenaikan 28%. Nah, di sini yang kita juga perlu perhatikan, kenaikan harga tiket harusnya 28% kan, tapi pemerintah memberikan insentif yaitu PPN terhadap tiket ditanggung pemerintah dan juga bea masuk untuk bea masuk dan pajak impor untuk komponen dan suku cadang pemerintah, suku cadang pesawat ditanggung pemerintah sehingga menjadi 0. Jadi turunnya adalah dari 28 dikurangi 11% PPN, dikurangi lagi sekitar 5% untuk bea masuk suku cadang dan komponen, itu turunnya adalah 16%. Jadi dari 28 kalau dikurangi 16 itu tinggal 12%, sehingga apa yang disampaikan pemerintah, kenaikan harga tiket itu antara 9 sampai 13%, dengan catatan PPN ditanggung pemerintah ini segera berlaku juga, dan juga bea masuk untuk komponen dan suku cadang pesawat juga langsung berlaku. Sebab kalau itu tidak langsung berlaku, berarti kenaikannya 28%. Oke. Demikian. Ya, itu dia. Skema PPN ditanggung pemerintah tadi memang, dan kenaikan harga tersebut juga tadi 11% ya PPN DTP begitu yang ditanggung oleh pemerintah. Seberapa cepat dan seberapa kuat juga ini pemerintah bisa mengimplementasikan PPN DTP ini, sehingga yang seperti Pak Alvin sampaikan, jadi bisa segera terlaksana begitu di lapangan, 9 sampai dengan 13%-nya juga tidak melebihi target dari kisaran tadi begitu Pak Alvin. Ya, ini tergantung dari Menteri Keuangan, karena untuk membuat PPN ditanggung pemerintah dan juga bea masuk suku cadang dan komponen pesawat ini harus dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau Menteri Keuangan sigap, ini bisa langsung berlaku, tapi kalau tidak sigap, berarti PPN ini masih terus berlaku, karena tidak mungkin maskapai penerbangan tidak memungut PPN kalau belum ada peraturannya, nanti akan melanggar peraturan. Demikian. Oke, menarik ini. Nah, MTI sendiri melihat apakah insentif PPN DTP 11% akan diberikan pemerintah dalam skema kenaikan ini akan efektif juga nih untuk menjaga minat masyarakat dalam menggunakan angkutan udara begitu Pak Alvin, sambil ya operasional maskapai juga tidak terganggu begitu kalau memang itu yang diharapkan. Oke. Kita dari MTI melihat
efektivitas intensif dari PPN DTP yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 11%. Ini gunanya adalah untuk menjaga minat masyarakat, ya, agar kenaikan tiket itu tidak lebih tinggi dari fuel surcharge. Ya. Surat keputusan dari masalah fuel surcharge juga kemarin sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2026. Berlaku mulai tanggal 6 April 2026. Dan kita juga memperhatikan juga beban operasional dari maskapai. Ya, memang mengharapkan ada seperti yang Pak Alvin Lee sampaikan, suku cadang pesawat itu biaya masuknya harus 0%, harus diterapkan sesegera mungkin melalui Menteri Keuangan. Juga kita juga perlu ketahui biaya perawatan dari pesawat itu semuanya walaupun itu masuk free, belinya semua pakai kursnya US dollar. Sedangkan rupiah kita ya boleh dibilang sangat melemah. Jadi memang pemerintah dalam hal ini dalam posisi, dan kita sebagai masyarakat juga ya harus menerima ada kenaikan 9-13% ini. Walaupun ini cukup berat sebetulnya untuk airline. Saya memahami apa yang disampaikan Pak Alvin Lee, sangat memahami, tapi juga kita melihat supaya meredam lonjakan drastis PPN yang 11% dikenakan di atas tiket dan harga dasar maupun fuel surcharge-nya. Jadi memang bagaimana mempertahankan volume penumpang mobil khusus dari kelas menengah ke bawah nih Pak. Yang 5% masih dianggap di bawah 15% ya. Kalau misalnya tadi 9-13 itu masih relevan, masih masuk dalam toleransi. Ya tapi masih banyak faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin Lee yang harus sesegera mungkin juga pemerintah menetapkan PPN DTP dan yang lain-lainnya sesegera mungkin. Oke, itu dia yang perlu dicermati bersama begitu ya, bahwa biaya maintenance, kemudian bagaimana importasi suku cadang pesawat juga harus menjadi perhatian dari pemerintah karena komponen-komponen tadi mempengaruhi juga biaya operasional dari maskapai penerbangan di Indonesia begitu. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya Pak Elvi dan juga Pak Alvin. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Ini dia harga aftur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan cermati bersama bagaimana fluktuasi ataupun pergerakannya Januari 2026 kemudian sampai dengan April 2026 dari Rp13.389,39 per liter, kemudian trennya naik terus sampai dengan April sudah di Rp23.551,08 per liter. Itu dia kenaikan hampir 100% lah kalau bisa dikatakan ya terkait dengan harga aftur di Bandara Suta. Selanjutnya kita akan cermati data lainnya. Ini konsumsi aftur sektor transportasi. Ya, range dari tahun 2018 kemudian sampai dengan tahun 2024 ini dia fluktuasinya. Ya, sempat kita tahu di sebelum Covid lah bisa dikatakan begitu, masih 5,72 juta kiloliter. Kemudian ada ke pandemi Covid, turun cukup drastis dan perlahan-lahan sudah mulai beranjak naik lagi. Di tahun 2024 sudah menyentuh 4,58 juta kiloliter untuk konsumsi aftur di sektor transportasi Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat data lainnya, ini dari sisi produksi aftur di kilang Indonesia. Dari data tahun 2018 kemudian 2019 sampai dengan tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan konsumsinya sendiri, di mana pandemi sempat menghantam juga industri penerbangan di Indonesia. Demikian juga dengan produktivitas aftur kita juga sempat turun, terendah di tahun 2021 15,26 juta barrel, kemudian naik lagi tertinggi di tahun 2023 naik sampai dengan 26,32 juta barrel dan turun di tahun 2024 menjadi 19,4 juta barrel untuk produksi aftur kilang Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin dan juga Bapak Elvi. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik begitu. Lantas seberapa kuat Pak Alvin Anda melihat bahwa industri penerbangan nasional kita juga masih bisa bertahan ya di tengah kenaikan harga aftur, meskipun ada kebijakan dari pemerintah tadi untuk bisa ada PPN DTP di sana, kemudian kebijakan-kebijakan di sektor transportasi lainnya begitu Pak Alvin. Baik Mas, saya mengajak kita melihat kenaikan harga aftur dulu. Oke.
Yang kita sorot tadi kan adalah harga aftur untuk penerbangan domestik yang naiknya 72,5%. Dan itu harganya sudah termasuk PPN ya. Oke. Jadi kalau ini kita melihatnya kemudian yang internasional. Yang internasional itu naiknya 80%. Oke. Dan itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi secara nyata sebenarnya kebijakan pemerintah sudah mencoba menekan kenaikan harga aftur domestik. Ini sekitar 10%, bahkan bisa lebih dari 10% di bawah harga aftur internasional. Oke. Saya duga ini ada mekanisme subsidi silang, yaitu hasil penjualan aftur internasional ini untuk mensubsidi aftur dalam negeri. Tapi kalau itu dibuka nanti kita kena juga dumping juga katanya kan. Oke. Nah ini perlu kita apresiasi adanya kebijakan tersebut. Nah saya melihat juga kapasitas produksi aftur dalam negeri ini untuk kebutuhan normal itu bisa dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri, sehingga kita tidak terlalu terdampak dari luar negeri. Tapi yang saya khawatir adalah bahan bakar lainnya yang belum bisa kita produksi sendiri. Kalau afturnya cukup aman lah, sehingga walaupun harga bahan bakunya naik, kita tetap bisa menyediakan aftur untuk penerbangan di Indonesia. Demikian, Oke. Mas. Baik, nah MTI sendiri melihat bagaimana dengan sisi pengawasannya begitu, bahwa 9 sampai dengan 13% ini akan dipatuhi, kemudian adakah hal-hal lain juga yang perlu dicermati pada saat nanti implementasinya di lapangan begitu Pak Elvi? Oke, terima kasih. Tentang pengawasan pelaksanaan masalah tarif, fuel surcharge, dan seluruh-seluruhnya yang lain, memang ini tantangan pengawasan yang ada di lapangan. Jadi kita melihat kompleksitas harga yang sangat-sangat dinamis, ya. Terus biaya layanan tambahan-tambahan, harga tiket fare-nya, kita juga melihat biaya-biaya yang lain, juga keterbatasan SDM-nya dari pengawasan di lapangan ini memang sangat-sangat perlu ditingkatkan lagi. Jadi kami dari MTI itu sangat mendorong pemerintah, terutama untuk tidak hanya mengeluarkan instruksi-instruksi saja, tetapi juga memperkuat pengawasan masalah harga-harga yang melibatkan mungkin ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal-hal ini penting untuk memastikan tidak ada praktek kartel atau penyalahgunaan posisi yang dominan yang di tengah krisis aftur saat ini. Itu dari segi pengawasan yang kita harapkan dari MTI kepada pemerintah. Oke, dari sisi kenaikan harga tiket sendiri, menurut pengamatan MTI begitu, ini sudah mulai ada yang mengalami kenaikan begitu dari harga tiket pesawat atau masih sama begitu? Dalam artian belum ada penyesuaian, Pak Elvi? Oke, dari kenaikan harga tiket ini, realisasi kenaikan 13%, ya memang ini masih sangat-sangat kecil ya, masih sangat mepet ya. Boleh dibilang tidak ada sedikit pun keuntungan untuk airline sama sekali memang. Kita akui ini titik impasnya aja, break even point-nya karena fuel-nya aja sampai 70%, kenaikan tiket 13% ini kelihatannya ya hanya mengurangi kerugian. Jadi tetap sebetulnya dalam posisi tidak nyaman untuk para airline. Jadi mencetak keuntungan ini sudah tidak memungkinkan lagi. Tinggal bagaimana mempertahankan sustainable dari operasional saja. Kita sama-sama ketahui bahwasannya tekanan geopolitik ini sudah tidak bisa dihindari lagi oleh seluruh negara saat ini. Dan sangat sulit atau nyaris tidak realistis sebetulnya kalau kenaikan hanya 9 sampai 13. Tapi yang ditekan oleh pemerintah ini kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi, dan ini sangat tepat dan cepat sekali ditanggulangi. Kalau tidak bisa liar harga-harga ini. Demikian. Oke, dan mengingat PPNDTP hanya berlaku untuk kelas ekonomi Pak Elvi, Anda melihat bagaimana terkait dengan penetapan harga tiket mungkin kelas bisnis dan premiumnya atau eksekutif begitu Pak Elvi? Ya, halo? Oke, kalau masalah tentang dalam negeri saja, bagaimana dengan yang luar negeri? Ya, memang kelihatan kita seperti yang tadi disampaikan ada subsidi silang. Jadi yang dalam negeri yang kita bantu saat ini sementara
yang luar negeri masih belum. Jadi memang ini terus terang belum sebagai penyembuh permanen, masih masih sedikit nyeri-nyeri, pereda nyeri saja ini tarif dinaikkan sekian. Jadi memang kalau menguntungkan maskapai LCC agak sedikit lumayan ya, agak bernapas lega, tapi kalau yang luar negeri memang ini adalah pukulannya sangat berat karena memang masih belum diperhatikan oleh pemerintah, mungkin bertahap. Jadi PPN DTP yang 11% ini sebetulnya hanya menyelamatkan paksa pasar saja, belum menyelamatkan biaya. Jadi biaya masih tidak bisa menurunkan harga aftur. Nah ini yang menjadi problema kita. Jadi memang kompensasi terhadap fluktuasi aftur yang diberikan sejujurnya, PPN DTP 11% itu belum mampu memberikan kompensasi kenaikan harga aftur secara langsung. Ini hanya sekedar berfungsi untuk menahan benturan saja lah. Begitu. Baik Pak Elvi. Nah Pak Alvin, Anda sendiri melihat bagaimana dengan keputusan pemerintah, kemudian adakah mungkin insentif lain yang masih bisa disalurkan atau diberikan oleh pemerintah untuk menjaga harga tiket tetap kompetitif, kemudian industri penerbangan kita juga masih berdaya saing begitu Pak Alvin? Baik, jadi yang diatur ini kan hanya penerbangan domestik kelas ekonomi. Karena itu yang selama ini diatur pemerintah, ada tarif batas atasnya. Sedangkan untuk bisnis kelas maupun penerbangan internasional selama ini memang mengikuti mekanisme pasar. Jadi kebijakan pemerintah ini masih konsisten dengan regulasi yang ada. Nah, tanpa kenaikan harga tiket saja, periode setelah Lebaran hingga nanti pertengahan tahun ketika liburan sekolah, ini memang jumlah penumpang menurun, masuk low season. Apalagi dengan kondisi perang teluk, ini biaya semua naik semua biaya itu naik. Sehingga biaya-biaya naik, pendapatan masyarakat tidak meningkat, berarti ada pelemahan daya beli. Nah disinilah kita yang perlu cermati, bahwa daya beli kita menurun apabila harga tiket ini tidak dikendalikan seketat mungkin. Maskapai penerbangan juga akan merasakan kerugian yang lebih besar. Misalnya harga tiketnya naik lebih dari 13%. Kelihatannya untung, tapi jumlah penumpangnya akan turun lebih drastis lagi. Nah, apa yang masih bisa dilakukan pemerintah adalah pertama, harga aftur dalam negeri ini masih dipungut PPN. Alangkah baiknya juga disamakan dengan harga aftur yang untuk internasional. Harga aftur internasional tidak kena PPN. Alangkah baiknya kalau harga aftur domestik ini juga tidak dikenakan PPN, sehingga nanti harga afturnya bisa lebih rendah. Tentunya ini juga menjadi keunggulan bagi kita. Harga tiketnya bisa lebih rendah lagi. Yang kedua adalah kebijakan ini oleh pemerintah disampaikan berlaku untuk 2 bulan. Ditinjau kembali dalam 2 bulan. Saran saya jangan 2 bulan. Setiap bulan direview karena kondisinya sangat dinamis. Bisa saja bulan Mei nanti sudah berubah banyak. Jadi kalau memang berubah signifikan, tentunya perlu diperbaiki lagi, baik itu untuk menjaga kelangsungan operasi airlines maupun juga untuk melindungi konsumen. Kebijakan ini sebetulnya agak telat Mas, karena harga aftur itu sudah naik sejak tanggal 1 April, tapi ini baru keluar tanggal 6. Airlines ini setiap harinya, setiap airline itu menanggung kerugian belasan miliar sampai puluhan miliar, tergantung dari jumlah pesawat dan jumlah rute yang dilayani. Jadi ya walaupun terlambat masih lumayan lah, tapi harapan saya ke depan pemerintah lebih sigap lagi mencermati dinamika geopolitik dan dampaknya terhadap beban
BBM untuk penerbangan ini. Demikian. Baik, Pak Alvin, itu dia beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, termasuk salah satunya di industri penerbangan dengan penerapan batasan kenaikan 9 sampai dengan 13% untuk harga tiket pesawat melalui PPNBP yang ditanggung oleh pemerintah, dan tadi diharapkan ada evaluasi setiap bulan sekali sambil menyikapi kondisi pergerakan global, harga aftur global begitu, sehingga ini akan memberikan titik keseimbangan baru tentunya ya bagi para pelaku industri penerbangan, maskapai penerbangan dan juga konsumen ataupun pengguna jasa penerbangan di Indonesia. Baik Pak Alvin, kemudian Pak Elvi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Alvin. Sampai jumpa Pak Elvi. lagi. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.